Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih hadiyan ila ihsanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ayuhal mahat, para ibu yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah wa baraka fikum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan kemudahan kepada kita agar bisa kembali bermajelis pada kesempatan pagi ini di kesempatan yang mulia ini di hari Jumat atau Jumat pagi. Insyaallah ta'ala kita akan mengkaji satu tema yang sangat penting untuk diketahui, karena tema ini selalu ada dalam kehidupan kita, yaitu jangan marah. Siapa yang suka marah di sini? Banyak. Suka marah. Biasanya yang dominan yang marah itu istri atau suami sih? Dua-duanya. Tapi istri. Berarti ada yang salah itu. Amarah ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Nah, insyaallah kita akan mengkaji sebuah hadis yang tercantum dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, tepatnya pada hadis nomor 16. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari. Itu ketika ada seorang sahabat meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Lantas Nabi menanggapinya dengan mengatakan, "La taghdab, jangan marah." Rupanya orang ini, sahabat ini merasa ini wasiat yang enggak spesial, enggak istimewa. Faraddada miraran, maka diulang lagi, "Ya Rasulullah, berikan aku wasiat." Menginginkan wasiat yang lain selain jangan marah. Kembali Nabi mengatakan, "La taghdab, jangan kamu marah." Sahabat ini merasa marah ini enggak spesial, menahan marah itu enggak spesial. Masa wasiat kok jangan marah? Maka minta lagi wasiat yang lain, nasihat yang lain. Ausini, 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 terus demikian. Tapi Nabi kembali lagi mengatakan, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. Maka pelajaran dari hadis ini, kalimat Nabi SAW mengatakan jangan marah itu untuk menunjukkan salah satu akhlak yang agung, akhlak yang mulia, di mana kebagusan akhlak itu juga menjadi salah satu sebab orang mudah masuk ke dalam surga.
Ya. Apa kebagusan akhlak yang disebutkan Nabi SAW ini? Meredam amarah. Banyak orang berpikir kalau ingin surga, ingin cepat dicapai surga, ya lakukanlah beberapa bentuk ibadah. Ada yang melakukan haji, ada yang umrah, ada yang salat, ada yang berpuasa, ada yang baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Di sisi yang lain, mereka kurang memperhatikan bahwa akhlak mulia itu juga menjadi sebab orang itu dimudahkan masuk ke dalam surga. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya sesuatu apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, maka beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nabi juga mengatakan, ma asqalu atau ma asqalu amma min syai'in afqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan kebaikan seseorang atau seorang hamba di hari kiamat kelak selain daripada akhlak yang mulia. Maka ini pelajaran yang penting untuk kita tanamkan, bahwa menggapai surga tidak selalu harus dengan ibadah-ibadah yang kita anggap itu hanya itu jalan menuju surga, seperti sholat, zakat, haji, puasa, umroh, kurban, dan yang lainnya. Ya. Maka akhlak mulia, berakhlak yang mulia itu ibadah. Ketika seorang dia bersungguh-sungguh dalam akhlak mulianya, dalam berakhlak yang mulia, maka itu bisa menjadi sebab jalan mudah baginya untuk menuju surga. Kadang ada orang yang Masya Allah giat dalam mengerjakan salat malam, ya, rajin dalam wiridan membaca Al-Quran, bahkan pergi ke masjid dalam keadaan mengantuk sekalipun dia paksakan karena tahu itu ibadah. Tapi giliran diperintah untuk meredam amarah, mengendalikan emosi, dia akan beralasan, nek kuwi apa tuh sah? Nek kuwi perkorane beda meneh. Ngeles kesana kemari. Ya. Kenapa kok bisa merasa susah, merasa berat? Karena menganggap meredam amarah itu bukan ibadah. Kalau dia merasa itu meredam amarah itu akhlak yang mulia, itu ibadah, jalan mudah baginya menuju surganya Allah Ta'ala, tentu sama. Dia akan menyikapinya seperti dia ketika berjuang dalam melakukan ibadah yang lain. Maka ketika seorang memahami meredam amarah, menahan amarah, tidak marah, itu adalah ibadah dan ada keutamaannya, ada kemuliaannya yang ia akan dapatkan, maka insya Allah hal-hal yang seperti ini akan menjadikan dia mudah untuk mengendalikan emosinya, mudah untuk meredam amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengingat kami akan sebutkan beberapa keutamaan sifat dari tidak mudah marah. Keutamaan akhlak meredam amarah. Yang pertama, orang yang mudah memberi maaf ketika marah itu sifatnya orang yang beriman. Orang kalau marah cenderung ingin melampiaskan, sangat susah untuk merelakan, memaafkan. Tapi siapa yang dia ketika dia dizalimi, lalu dia marah, lalu kemudian bisa memberikan maaf, tidak sampai melampiaskannya, maka orang yang seperti ini dikatakan itu ciri-ciri orang yang beriman.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Asy-Syura di ayat ke-37, wa idza maghadibu hum yaghfirun. Dan bila mana mereka marah, itu orang-orang yang beriman marah, maka mereka segera untuk memberikan maaf. Segera untuk memberikan maaf. Dan akhlak yang seperti ini sangat dibutuhkan bagi seorang ibu, ayah, pendidik, seorang atasan, pemimpin, ya, seorang kakak kepada adiknya, seorang kepada tetangganya. Dia bisa meredam amarahnya, mengendalikan amarahnya, dan bisa memberikan maaf. Ini orang mungkin diberikan uzur, kemakluman. Ya, saya ada jamaah, kalau setiap ngaji duduknya mojok, ketutupan tiang, ngobrol dari awal ngaji sampai selesai. Saya juga punya murid, wis pada Bali orang. Neng kelas itu turuan, ngantuan. Yono sing ngobrol. Ngobrolnya pakai apa? Pakai tulisan, tulis kertas, lanti keliling. Ada yang tidur. Itu sudah saya sampaikan. Itu yang kajian yang dia mojok terus ngobrol dewi nganti rampung kajian. Tanep. Itu enggak kajian subuh, enggak kajian maghrib. Ya Allah, sabar. Saya singgung di kajian Nabi dulu atau para sahabat dulu, kalau mendengar ucapan Nabi mereka tidak ngobrol sendiri. Itu yang tidak masuk kan di situ. Mendel baik. Ya, ngobrol terus. Kalau yang suaranya sampai keras tak tegur. Tapi kalau suara yang kecil-kecil itu enggak, kadang nantilah momen tertentu mungkin dapat sama dia, kalau tak pegang tangannya, tak bisii. Itu. Aja dibaleni gitu. Karena sudah berulang kali kita sampaikan. Dulu para sahabat mereka, saya katakan, Nabi itu dengan para sahabat. Para sahabat itu sangat segan untuk bertanya. Hormat luar biasa. Nabi itu berwibawa. Para sahabat itu nggak berani bertanya. Kalau nggak Nabi yang tanya, nggak Nabi berkata, para sahabat nggak komentar. Sampai Nabi SAW melakukan salat asar satu hari itu di Qasar, Abu Bakar, Umar, Utsman, yang lain nggak berani komentar. Nabi begitu salam langsung beranjak pergi menuju teras masjid, ada tiangnya, pegangan tiang. Orang-orang mengatakan salatnya di Qasar, bali gase, salatnya di Qasar, tuntas ya. Ada satu sahabat, dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada wahyu baru? Kok sholatnya di Qasar? Pada salat asar Qasar itu nanti ketika safar, kok ini di Qasar? Kata Nabi SAW dengan marah, jengkel gitu. Enggak, sholatnya sempurna 4 rakaat. Saya juga enggak ke Qasar, saya juga enggak lupa. Rupanya saat itu Nabi sedang lagi ada masalah di rumah tangganya pada salah satu istrinya, ke bawah sampai sok. Nah, ibu pernah nggak gitu? Nek tanggal tua apa meneh? Nek tanggal nom, tanggal muda apa tanggal tua padha wae? Nek padha wae berarti apik. Berarti tanggalnya muda terus itu ya. Masya Allah. Nabi punya masalah dengan istrinya sampai dibawa sholat hingga sholatnya 2 rakaat padahal 4 rakaat. Para sahabat tidak ada yang berani bertanya, cuma 1 tok. Ya, namanya dzulnyadain, celukan ya.
Akhirnya Nabi masuk lagi ke masjid, mendekati Abu Bakar, mendekati Umar dan yang lain, mengatakan, ini yang dikatakan orang ini benar enggak? Benar ya Rasulullah, engkau sholat 2 rakaat. Lantas Nabi kemudian bertakbir, diikuti para sahabat, menyempurnakan 2 rakaat, lalu lantas salam, kemudian mengerjakan 2 sujud, kemudian salam lagi. Nabi itu, para sahabat segan untuk bertanya karena saking wibawanya. Nabi berucap, mereka pada diam. Tak sampaikan hadis tersebut. Bahkan ada hadis yang menyebutkan sahabat itu kalau lagi bermajlis dengan Nabi seperti ada burung yang bertengger di atas kepala mereka. Diam, khusyuk. Itu yang di pojok, bukan di sini ya. Bukan di sini. Yang di pojok, di belakang tiang, ngobrol. Dia tetap ngobrol. Yes. Sabar. Ya, jadi para ayah, para ibu, yuk khususnya kudu dawa. Lebih banyak sabar. Yang atasan juga demikian. Seorang guru juga demikian. Ya. Karena itu ciri orang beriman, bahkan memberi maaf. Beri maaf kepada mereka. Ini ciri orang yang beriman. Mudah memberi maaf ketika marah. Yang kedua, meredam amarah itu cirinya penghuni surga. Ciri penghuni surga, di mana Nabi SAW menyebutkan, "I'malu fakulun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramalah kalian, karena kalian itu akan ditakdirkan kepada masing-masing takdirnya. Kalau orang dia itu dimudahkan untuk menjadi penghuni surga, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan penghuni surga. Nah, ciri-ciri penghuni surga amalannya ini, mudah meredam amarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran di ayat 133 134 telah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah kalian mencari ampunan dari Tuhan kalian. Bergegaslah kalian untuk menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang kelak menghuni surga? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang, di waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang kedua, sifat orang yang bertakwa yang menjadi penghuni surga, mereka orang-orang yang mudah meredam amarah, lalu kemudian memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 predikat, 3 sifat bagi orang yang meredam amarah sekaligus. Apa 3 predikat itu? Mereka penghuni surga, mereka orang-orang yang bertakwa, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan, yang berinfak di jalan Allah di waktu lapang, di waktu sempit, yang memaafkan kesalahan, yang meredam amarah, memaafkan kesalahan orang. Ini disifati oleh Allah Ta'ala dengan 3 sifat: penghuni surga, orang yang bertakwa, orang yang berbuat ihsan. Ya. Kalau kita bicara ihsan, ihsan ini derajat Islam yang paling tinggi, lebih tinggi daripada derajat Islam dan iman. Dan Allah Ta'ala menjelaskan ciri-ciri khusus penghuni surga itu adalah yang mereka diberikan predikat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Di mana ciri-ciri ihsan disebut? Ya, ciri-ciri ihsan tersebut yang disebutkan dalam ayat ini apa? Mereka orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau lapang semua orang bisa, tapi berinfak dalam kondisi sempit itu nggak sangat susah. Kecuali orang yang dia punya ihsan, dia punya derajat ihsan. Seperti Ummu Sulaim dengan suaminya Abu Talhah, jatah makan malamnya hanya untuk anak-anaknya. Anaknya oke, ana tamunya Rasulullah,
sang suami berjanji untuk menjamunya di hadapan Rasulullah SAW. Apa kata suaminya? Kamu siapkan, panaskan makanan tersebut, anak-anak dibuat mainan apa sampai mereka tertidur, lupa dengan makannya. Habis itu kalau sudah selesai dihidangkan, tamu kita suruh makan, kita siapkan piring kosong, tangting, tangting, tangting. Seakan-akan kita juga makan. Dulu di zaman sahabat dan zaman Nabi SAW, namanya tamu kalau makan dengan penghuni rumahnya itu beda kamar, beda ruang. Lampunya dimatiin yang kamar sebelah, yang satunya tamunya tidak. Yang di sebelah, yang penghuni rumahnya dimatiin, piringnya kosong. Hanya untuk memberikan suara. Ini sedekah di waktu sempit, tidak mudah bagi orang. Kalau di waktu lapang, semua orang bisa melakukannya. Tapi di waktu sempit, ini ciri-ciri orang yang sampai derajat ihsan. Dia layak untuk menjadi predikat orang yang bertakwa, penghuni surga. Yang kedua, orang yang menahan amarah. Al-kadhimin al-ghaidha. Ya. Al-kadhimin al-ghaidha ini adalah orang yang mampu meredam puncaknya amarah, padahal mampu untuk melampiaskannya. Tindakan ini tentunya apa? Tidak mampu dilakukan kebanyakan orang. Kalau baru marahnya sesaat, masih terkontrol, aman. Tapi kalau sudah di puncak-puncak amarah, kok kemudian suruh diredam, itu kalau orang dia tidak ihsan, susah. Itu kalau dia ketakwanya kepada Allah tidak kuat, susah. Sangat berat. Makanya orang yang meredam amarah padahal mampu melampiaskannya, dalam puncak-puncaknya amarah diredam amarahnya, ini menjadi sifat orang yang ihsan, orang yang bertakwa, demikian pula penghuni surga. Yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ya, tabiat manusia itu kalau dizalimi biasanya pengen membalas kezaliman tersebut. Itu tabiat manusia yang menzalimi siapapun. Seorang ibu dizalimi anaknya, cok bisa balas. Ya, seorang anak dizalimi ibunya, cok bisa balas. Ini lagi viral kan apa? Seorang anak membunuh ibunya, nggak tahu, belum ada kritik keterangan, tapi 70% pelakunya sang anak. 70%. Tapi belum final. Karena masih dikumpulkan bukti-bukti itu. Ada tusukan 20 tusukan di tubuh ibunya. Nah, dan itu mengerikan. Pelakunya umur 12 tahun. Pelakunya umur 12 tahun. 70% mengarahnya kepada sang anak. Yang 30% masih dikembangkan. Apakah ada pengaruh-pengaruh yang lain atau tidak? Ya, makanya ibu ini nonton, anak nonton apapun dikontrol, dibatasi, didampingi. Syukur-syukur tontonannya jangan drakor. Ya, kita dulu yang masih muda kalau tontonannya kan vampir gitu ya, hari Sabtu itu. Ingat gak itu? Ya, Sabtu pagi pulang kasih sekolah mesti ngoleknya vampir. Saulin apa itu namanya itu? Saulin anak atau apa gitu ya. Terus ada vampirnya gitu. Terus kalau siang nanti ada India gitu ya. Tuh, ya. Ya, nanti kalau minggu pagi ada kartun itu. Kalau sekarang anak kecil, anak besar drakor. Kalau nggak drakor, horor. Terus dibebasin, nggak didampingi, ya sudah. Jadi mindset mereka seperti itu. Kalau ada masalah, ini solusinya. Coba sekarang kalau kita rubah dengan tontonan yang bermanfaat. Ada anak Jepang. Anak Jepang ini, agamanya Shinto. Shinto itu apa? Nyembah matahari. Tontonannya kartun Indonesia, Nusa sama siapa ya? Rara. Ya. Nusa dan Rara.
tapi diperubah bahasanya ke bahasa Jepang. Itu kan nilai-nilai Islaminya banyak di situ. Anaknya ngajak ibunya, "Bu, Pak, meluk Islam." Jadi mu'alaf semuanya. Kita kalau dapat irara manusianya malah singgirkan. Singgir tentang liang nih. Sekarang namanya robo, apa itu? Roboblok apa gimana? Saya nggak paham itu. Tontonan anak-anak sekarang yang ada game terus dikomentari gitu, Pak. Itu anak bisa bertahan berjam-jam. Nih, para ibu, para ayah, orang tua, dampingi mereka, batasi. Dan kita sebagai orang tua harus kuat. Mereka nangis, jangan kita lemah. Selama mereka masih dalam tanggungan nafkah kita, nurut sak nurut-nurutnya. Ya, batasi penggunaan HP, dikontrol dalam mereka, historinya itu dicek. Cinta tonton apa? Karena ini bisa mempengaruhi kalau orang itu dia belum dewasa. Yang dewasa aja kadang bisa mengikuti, apalagi yang belum dewasa, anak-anak. Ya, makanya bahaya. Ya, tayyib. Maka pesan kami, kita ini sekarang tantangan sebagai orang tua itu berat. Tapi kita punya Allah. Kita punya Allah. Kita minta kepada Allah. Kita terus meminta anak kita jadi anak yang saleh. Ibu jangan tertipu dengan ibadah yang mereka kerjakan atau ketaatan dalam perintah atau prestasi yang mereka dapatkan, baik masalah diniyah ataupun umum. Jangan tertipu. Itu tetap anak kita yang kita sudah tahu kelemahannya sejak lahir, sifat-sifatnya sebelum mereka sekolah. Jadi jangan tertipu. Oh, anakku sekarang sudah mandiri, jangan terburu-buru. Tetap masih dampingi, diarahkan. Emosi mereka masih tidak terkendali, kita yang mengarahkan. Kita yang menempatkannya pada posisi yang pas. Ya. Sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib kalau mendidik anaknya pada tahapan yang ketiga itu apa? Sebagai mentor. Rafiquhum, dampingi mereka. Dampingi mereka. Jadi partner, jadi temannya. Ya. Kalau di fase yang kedua itu adibuhum, ajari adab. Fase yang pertama la'ibuhum, bermainlah bersama mereka. Ini 3 tahapan pendidikan anak. Dilihat dari jenjang usia. La'ibuhum, adibuhum, rafiquhum. La'ibuhum, adibuhum, kemudian rafiquhum. Bermainlah bersama mereka, tekankan adab kepada mereka, etika, kemudian berkawanlah, bersahabatlah dengan mereka. Itu anak-anak. Tahapan yang pertama di usia 0 sampai 7 tahun. Tahapan kedua 7 tahun sampai 14 tahun. Tahapan ketiga 14 tahun sampai kita mati. Anak dewasa sampai kita mati. Jadi anak kalau sudah usia 14 ke atas, 15 jalan, bukan sifatnya kita itu seperti atasan dengan bawahan, tapi teman, sahabat. Kalau kita minta bantuannya, kakak, ayo sama ibu bareng ke dapur. Kakak nyuci, ibu ini. Kak ini ya, kita masak bareng. Bukan nyuruhnya, ayo sini, kasih perintah. Anak itu nanti jadinya apa? Takut ketemu ibunya. Ibu ini cerdas kalau ketemu anaknya. Ngantek pintu saja yang dia bisa tinggal nutup. Nah, tutup pintu ibunya. Padahal ibunya bisa sendiri. Akhirnya anaknya jenuh, tidak mau dekat dengan orang tua. Dia lebih happy dengan temannya. Ibu perhatikan, anak kita tuh kalau lagi berjalan sama temannya, itu sampai berkorban pun mau. Jalan bareng pun mau. Kenapa? Saling bisa mengerti satu sama lain. Tidak ada suruh-suruhan, tidak ada. Kerjanya bareng.
Maka berberes di rumah, misalkan bareng-bareng, ayo kakak semuanya kita beresin rumah. Siapa yang mau menyapu, siapa yang mau ngepel, siapa yang mau ini, tawarkan seperti itu, bareng ngerjakannya sambil kita pantau. Ya, dampingi mereka. Ketika ada kesalahan-kesalahan yang ada kekurangan, ketidaksempurnaan dalam tugasnya, ya kita dampingi, kita contohkan. Ini sulit ya dihilangkannya, begini caranya. Contohkan. Sehingga mereka tahu SOP-nya gitu. Nah, itu kapan? Kalau anak usianya 14 tahun ke atas sampai mereka dewasa. Sebelum itu diajari adab, etika, supaya hormat, supaya punya moral, punya etika, sopan santun. Sehingga dia akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia bisa menghormati, dia bisa menyayangi, dia bisa menghargai. Itu. Tapi kalau anak kecil 0 sampai 7 tahun cukup la'ibuhum, bermainlah bersama mereka, mewarnai kehidupan mereka dengan permainan. Ayo kak, misalkan ada terdengar adzan, ibunya ambil air wudu, ibunya wudu, anaknya ikut ngintil, dia main air nggak apa-apa, yang penting dilihat gerakan ibunya wudu. Basah nggak apa-apa, kalau kita ikhlas, ihtisab, ada pahala. Ya. Kemudian ibunya sholat, anaknya ngintil ikut sholat. Baru rakaat pertama dia sudah pola lari ke sana kemari, nggak apa-apa. Tapi dia melihat ibunya sholat, ada ruku, ada sujud, lagi sujud ditunggangi, ya lama nggak apa-apa. Anak tahu itu ada sujudnya. Lambat laun 1 tahun 2 tahun, umur 2 tahunan sudah mulai lancar gerakannya. Makan juga demikian, maka diajari makan dengan tangan kanan. Kalau ada tangan kiri kakak, adik, ayo pindah tangan kanan. Diingatkan terus, ayo dengan duduk, jangan bersenderan, bertelekan. Diingatkan di situ, kasih contoh. Maka dia akan melihat, tidak perlu marah, tidak perlu membentak, tidak perlu mengancam, tidak perlu apa lagi. Masa lupa bu? Mukul. Ya, nggak perlu. 0 sampai 7 tahun tidak ada pukulan. Kesalahan-kesalahannya, gemes-gemesnya kita ya, Allahumma barik lana fih. Allahumma barik lana fih. Kalau ada gemes-gemesnya kita. Para ulama itu seperti Ibnu Aun, kalau mendapati kekurangan pada anaknya, berbuat kesalahan, dan dia marah, doanya apa? Allahumma barik lana fih. Ya Allah, berkahlah kami dengannya. Jadi mau dia punya kekurangan apapun, tetap kami diberikan keberkahan. Apalagi ada kelebihan. Baik. Yang berikutnya. Yang ketiga. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga, sikap menahan amarah itu merupakan wasiat Nabi yang diulang-ulang. Dan kita sebutkan di awal, ketika ada sahabat yang minta wasiat, dan sahabat itu mengulang-ulang wasiatnya supaya diberikan wasiat yang lain yang berbeda, Nabi hanya mengulang-ulang kalimat la taghdab, jangan marah. Ya. Ketika wasiat itu diulang-ulang dan sahabat tersebut kok diulang terus, kalimatnya sama, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maka dia mengatakan, fafakartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullah. Saat saya mulai merenungkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan marah, maka kemudian saya bisa menyimpulkan bahwa marah itu menyatukan, mengumpulkan seluruh keburukan. Artinya, kemarahan itu adalah kunci segala keburukan. Maka perlu diketahui bagi setiap muslim, kalau dia bisa menahan amarah, tidak marah, berarti itu kunci segala kebaikan. Maka di perang yang sangat mulia, ciri penghuni surga, ciri orang yang bertakwa, ciri daripada orang yang berbuat ihsan. Maka Ibnu Mubarak, ya, ketika ia dikatakan ijma' lana
husnal khuluqi fi kalimah qal tarkul khata. Wa Ibnu Mubarak, coba engkau kumpulkan kepada kami dalam satu kata tentang akhlak yang mulia. Orang kalau di akhlak mulia yang apa aja sih? Atau yang bagaimana? Dijelaskannya rinci, ini itu dan seterusnya. Ini ada yang bertanya, kumpulkan kepada kami akhlak yang mulia dalam satu kalimat, satu kata. Beliau menjawab, tarkul ghatab, tinggalkan marah. Jadi inti semua kebagusan akhlak itu pada kalimat meredam amarah. Maka betapa banyak musibah yang terjadi diakibatkan oleh kemarahan. Hubungan yang terjalin bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun bisa hancur karena kemarahan yang sesaat. Kemarahan yang sesaat. Kebahagiaan rumah tangga yang diperjuangkan dari biasanya apa? Sebelum emas itu apa? Perak. Dari perak perunggu. Pernikahan 25 tahun perungguin. Apa tuh emas? Saya kurang hafal. Kalau yang emas 50 tahun. 50. Kalau yang perak 25. Lalu kalau yang perunggu enggak ada ya? Oh, enggak ada. Berarti perak sama emas 25 sama 50. Banyak ujian rumah tangga itu justru di masa tua. Yang sudah dijalin puluhan tahun dari pernikahan perak sampai emas, itu karena amal sesaat akhirnya hancur. Ya, belum lagi dengan kemarahan-kemarahan yang lain, memunculkan banyak keburukan. Maka kunci keburukan itu amarah, melampiaskan amarah. Kunci segala kebaikan dengan meredam amarah. Yang berikutnya, yang keempat, sikap menahan amarah itu merupakan sebab masuk surga. Ya, ada seorang sahabat lucu ini. Dia mungkin orangnya pengennya simpelan gitu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah wa la tukfir aliyah. Wahai Nabi Allah, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Apabila aku mengerjakannya, aku masuk surga, tapi jangan banyak-banyak. Kalimatnya apa? Fala tuqsin alaihi, jangan banyak-banyak. Lantas Nabi mengatakan, la taqtab, jangan marah. Ini menegaskan hadis-hadis yang lain atau ayat yang tadi kita sebutkan di soal Imran tentang ciri-ciri penghuni surga. Wa amalan yang menjadikan orang mudah masuk ke dalam surga itu adalah menahan amarah. Tarkul ghadab, dia tidak marah, atau la taghdab, jangan marah. Yang kelima, sikap menahan amarah merupakan sebab dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, "Madza yub'iduni min ghadabillahi azza wa jalla?" Apa yang menyebabkan aku itu dijauhkan dari murka Allah Ta'ala? Maka Nabi mengatakan, la taqtab, jangan marah. Maka orang yang bisa menahan amarahnya itu menjadi sebab dia akan dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia menahan amarah itu membuka kunci-kunci kebaikan, menjauhkan dari kunci-kunci keburukan. Yang keenam, barang siapa yang mampu meredam amarah, dia akan mendapatkan balasan berupa memilih bidadari surga yang ia kehendaki. Nah, ini nih. Dalam hadis Nabi mengatakan, man kadzama ghaiban wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu fi ayil huri sya'ah. Barang siapa yang menahan puncaknya kemarahan sedangkan dia mampu untuk melampiaskannya, maka kelak di hari kiamat di padang mahsyar Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, kemudian ia dipersilakan untuk memilih bidadari mana yang ia sukai. Ini kan berarti sebenarnya fadilah untuk para lelaki kan gitu.
Berarti yang banyak sering marahnya siapa? Laki-laki. Yang mudah marah siapa? Loh kok tadi ibu? Iya, kebalik ini. Ya, harusnya yang mudah marah itu lelaki. Makanya dalam rumah tangga itu lelaki, ya, dia harus berhati-hati dengan ucapan-ucapannya, dari kalimat talak dan seterusnya. Ya, maka ini berikan wasiat ini. Hadis ini kasih kepada para suami, bahwa kelak dia akan mendapatkan keutamaan untuk memilih bidadari di hadapan seluruh makhluk yang ia sukai karena mudah menahan amarah. Ya, kalau untuk perempuan bagaimana? Menahan amarah, ya keutamaan yang tadi. Ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri penghuni surga, ciri-ciri orang yang berbuat ihsan, dia tidak mendapatkan murka Allah Ta'ala, dan seterusnya. Jelaskan dirahmati Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan kalimat Nabi SAW? Jangan marah, la taghdab, jangan marah. Di sini kita tahu bahwa kalimat jangan dalam bahasa Quran, dalam bahasa itu sering. Maka itu bukan aib dalam pendidikan. Dalam kita mentarbiyah, mendidik anak, itu bukan kalimat yang aib yang harus dihindari ketika mengucapkan kalimat jangan kepada anak. Allah sendiri kepada manusia, para hamba, Rasul kepada umatnya, itu selalu mengucapkan kalimat demikian. Di sela-sela ucapannya ada kalimat tidak, ada kalimat jangan. Contohnya hadis ini, la taghdab, jangan marah. Ya. Maka itu tidak selalu negatif. Karena beberapa tahun terakhir itu ada yang memviralkan hindari kalimat jangan ketika mendidik anak. Seakan-akan itu bisa mempengaruhi otaknya dan seterusnya, negatif. Itu sudah demikian. Sebaik-baik petunjuk Quran dan Sunnah itu menerapkan metode demikian. Ya. Nabi mengucapkan kalimat larang itu banyak sekali. Ya, larangan itu berarti menggunakan kalimat apa? Jangan. Ya. Kemudian jelaskan dirahmati Ta'ala. Ucapan Nabi SAW jangan marah itu bukan bermaksud untuk menghilangkan sifat marah yang manusiawi. Karena sejatinya setiap manusia itu punya potensi untuk marah. Dan itu tidak bisa dihindari. Ya, jadi kalau marahnya masih bisa terkontrol dan dilakukan semata-mata karena Allah Ta'ala, ini hukumnya boleh. Misalkan sesekali marah kepada anaknya, itu boleh. Kepada anak didiknya, boleh. Sepanjang masih apa? Masih bisa mengontrolnya, dan itu merupakan bentuk pendidikan, bentuk kasih sayang kepada mereka, dan dilakukan lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami yang marah kepada istrinya atau kepada anak-anaknya, kalau masih dalam keadaan masih terkontrol, tidak masalah. Yang tercela itu adalah yang tidak terkontrol. Akhirnya keluar kata-kata dari mulutnya, ucapan yang keliru. Biasanya doa laknat, melaknat diri sendiri, melaknat anak, melaknat istri, melaknat hartanya. Ini umumnya orang kalau dia sudah tidak terkendali dalam amarahnya. Maka inilah yang diingatkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka bukan berarti menghilangkan marah yang manusiawi. Sepanjang itu bisa dikontrol, tujuannya lillah karena Allah Ta'ala sebagai bentuk pendidikan, tidak masalah. Ya. Tentunya kalau masih terkontrol ini berarti apa? Kita masih bisa mengendalikannya. Kita bisa marah, seketika pula kita bisa tidak marah sama sekali. Kalau ibu-ibu sekalian itu bisa yang demikian tuh ajib, Masya Allah. Marah, habis itu apa? Baik. Bisa nggak Bu? Marah, habis itu masak. Ya, bersih-bersih, beres-beres, menghidangkan. Pak, mau kopi? Nah, bisa nggak gitu? Atau butuh berapa hari? Ibu nggak mau masak, nggak mau ini, nggak mau itu. Biasanya gitu apa enggak? Kalau lagi marah, ya. Kalau lagi marah masakannya enak gak?
Enak. Masakan itu yang paling penting makannya saat lapar. Sudah itu tak kuncinya. Enak semuanya. Ya. Baik. Jadi maradam amarah ini kebagusan akhlak. Bagaimana agar bisa tumbuh hal yang seperti itu? Caranya salah satunya dengan doa. Kita banyak membaca doa-doa yang untuk kita mendapatkan kemuliaan akhlak. Contohnya Nabi mengatakan, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Ya. Demikian pula doa-doa yang lain, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wa ahwa wal adwa. Ini juga doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tekankan atau Nabi panjatkan. Kalimat jangan marah. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam menyebutkan ada dua maknanya. Kalimat jangan marah. Yang pertama, kalimat la taghdab, jangan marah, maksudnya yang pertama, hindari sebab-sebab yang bisa menimbulkan amarah. Ya, misalkan jika ada orang yang pribadinya itu tidak mudah marah, ya, hendaknya dia menghindari tempat-tempat yang kondisi yang menimbulkan kemarahan. Dia menghindari pembicaraan yang dapat menimbulkan emosional atau pertengkaran. Yang paling penting, ya, dia memahami ini di antara kebagusan akhlak yang mulia, perangi yang baik, yang kemudian akan membawa kepada pintu kebaikan. Maka akhlak yang mulia itu bisa menghindarkan diri dari amarah, bersikap tawadhu, bersikap ujub, sabar, dan seterusnya. Contohnya apa? Yang bisa menjadikan kita nggak gampang marah. Satu, dermawan, nggak pelit. Coba, yang pelit biasanya cepat marah nggak? Ya Bu. Ya. Yang kenceng pegangannya itu, tangannya itu biasanya cepat marah. Kalau dermawan enggak. Yang lagi viral itu kan ada ibu-ibu ngambil lauk di acara hajatan, terus ditegur, dikampleng gitu, dipukul sama kerdus atau apa itu. Coba kalau dia dermawan sedikit, dia tawarkan, ibu mau bungkus? Iya silakan, tapi yang kira-kira kan bisa, atau sini saya ambilkan, mau yang mana saja. Itu kedermawanan, mencegah sifat dari marah. Maka orang yang gampang pelit, kikir, cenderungnya dia mudah marah karena takut kehilangan atau berkurang. Yang kedua, tawadhu. Akhlak mulia yang lainnya yang membantu kita untuk tidak marah adalah tawadhu, rendah hati. Ya, maka dia tidak akan cepat marah. Berbeda dengan orang yang ujub, yang sombong, yang takabur. Kebanyakan orang yang suka marah, salah satunya adalah ketika orang itu punya keangkuhan, kecongkakan, meremehkan orang lain. Maka dia cenderung marah, cenderung bisa meluapkan amarahnya. Beda dengan orang yang tawadhu. Dia merasa kita sama-sama. Dulu para ulama itu kalau keluar rumah mendapati ada orang yang lebih muda, maka dia mengatakan, ini orang lebih baik daripada aku. Usianya masih muda, dosanya masih sedikit. Beda dengan aku yang sudah berumur, dosanya banyak, belum tentu diampuni meskipun sering beristighfar, bertobat. Kalau ketemu dengan yang lebih tua, dia akan mengatakan, ini juga lebih baik daripada aku. Ini tawadhu. Kenapa? Ini orang usianya lebih tua, berarti amalannya lebih banyak dibandingkan aku. Itu namanya ketawadhuan, rendah hati. Yang ketiga, amalan atau akhlak mulia yang menjadikan orang itu tidak mudah marah adalah murah senyum. Mukanya bukan muka jutek, judes, apa lagi? Hah? Sakit gigi. Iya. Bukan murah yang dilipat-lipat, tapi murah senyum.
Karena itu juga wujud ketawaduan, menghargai orang, menghormati orang, ya, dan seterusnya. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Sungguhnya kalian tuh tidak bisa menguasai, mencukupi seluruh manusia dengan harta kalian. Kalau ingin menaklukkan orang nggak bisa dengan harta kita semua. Tetap masih sekarang dikasih, besok nggak dikasih, ya beda lagi. Kalau sekarang dikasih mukanya masya Allah, baik ucapannya, gitu ya. Besok nggak dikasih, berubah 180 derajat. Ada seorang yang bagi-bagi zakat, ya, di tahun berikutnya dia nggak ada kewajiban zakat, jadi nggak keluar. Omai digeruduk, dikatakan pelit lah, kikir lah, ini macam-macam. Padahal di tahun berikutnya mungkin dia nggak ada kewajiban zakat, atau zakatnya mungkin dilemparkan ke yang lain. Itu kelihatan enggak? Ya, maka kita tidak bisa menguasai orang dengan harta kita. Walakin yas'uhu minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tetapi kalian bisa mencukupi menguasai mereka itu dengan senyuman dan akhlak yang baik. Ya, maka orang yang suka senyum biasanya tidak akan suka marah. Selain itu, murah senyum menjadikan dia perkataannya juga enak, tidak menusuk hati. Maka latihlah diri kita untuk murah senyum. Terlebih kalau kita para ibu, ya, punya anak, jangan sampai anaknya itu punya karakter sama dengan ibunya, dalam tanda kutip yang jelek. Kalau yang baik nggak apa-apa. Apalagi ketika seorang dengan tetangganya, dengan kerabatnya, dia juga seorang kepala rumah tangga, seorang pendidik, maka hendaknya dia murah senyum. Yang keempat, amalan yang bisa menjadikan kita mudah meredam amarah adalah beriman kepada takdir. Ini penting, bahwa sesuatu yang terjadi itu atas kuasa Allah, pengetahuan ilmu Allah Ta'ala, demikian pula ketetapannya. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi tercipta sudah ditentukan. Maka ketika kita dicaci misalkan, kita dimaki, dijatuhkan harkat kita, nggak perlu marah. Kenapa? Itu sudah ditakdirkan. Sikap marah-marah terhadap apa yang menimpa kita dari takdir yang buruk itu nggak mampu mengubah takdir. Misalkan ada orang yang memfitnah kita sampai kepikiran, makan juga kepikiran, naik kendaraan juga kepikiran, terus macam-macam. Ya, ini cukup beriman kepada takdir. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif bi khairin minha. Cukup seperti itu. Maka akan menjadikan dia itu lapang hatinya. Ini al-hilm, ya, lembut hatinya, dia lapang, dia akan sabar dan mudah menghadapinya, melewatinya. Ini terkait dengan makna yang pertama, menghindari sebab-sebab marah, itu dengan berakhlak yang mulia. Ya, ada berapa tadi? Ada 4 ya. Yang pertama apa? Apa? Iya, menghindari. Iya, paham. Yang pertama tadi apa? Akhlak yang mulia itu. Dermawan, tidak belit. Yang kedua, tawadhu. Yang ketiga, murah senyum. Yang keempat, cakep. Semoga dimudahkan untuk bisa mewujudkan 4 ini. Ya. Artinya ibu jadi semuanya nggak mudah marah, insya Allah menjadi penghuni surga semuanya. Sekarang makna yang kedua, yang dikatakan la taghdab, jangan marah. Apa itu? Jika timbul amarah, hendaknya ditahan, dilawan amarah tersebut. Jadi ketika seorang terpancing amarahnya, maka hendaknya menahannya, bersabar, dilawan. Itulah yang dikatakan orang yang paling kuat. Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang paling bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengontrol dan menguasai emosinya, nafsunya ketika dia marah.
Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kita, kalau emosi kita terpancing, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, berwudu. Berwudu. Ibu ambil wudu, hatta ibu dalam kondisi haid ataupun nifas. Kok lakinya, suaminya bikin jengkel, ibu ngapain? Wudu. Anaknya bikin jengkel, wudu. Ya, itu bisa menghilangkan amarah. Kalau sudah terpancing, kan dia harus ditahan, dilawan, sabar. Satu, lakukan wudu. Yang kedua, mengubah posisi badan. Kalau sedang berdiri, ya duduk. Kalau sedang duduk, ya berbaring. Berbaring dia. Hah? Kalau sudah berbaring, gimana? Kalau berbaring di rumah masih marah, pergi ke masjid. Iya. Berbaring, tidur, menghindari amarah keluar. Seperti Ali itu loh. Ali ini ada masalah dengan Fatimah. Lalu apa? Ali pergi ke masjid, tiduran di masjid. Sampai Nabi SAW ketika ke rumahnya nggak mendapati, dikatakan ada yang mengatakan di masjid itu badannya ada debu-debunya, maka dipanggilnya Abu Turab. Sehingga Ali bin Abi Thalib sangat suka kalau dipanggil nama kunyahnya Abu Turab. Perginya ke masjid, jangan dari rumah keluar malah perginya ke mana? Kafe. Dia tambah marah nanti. Ya, pergi ke masjid, pergi kajian, pergi ke rumah ustadz misalkan minta nasihat gitu. Yang manfaat, jangan pergi ke yang maksiat. Jangan pula berzina atau diskotik atau kemudian minum khamr dan seterusnya atau menggunakan narkoba. Ya. Kalau berbaring kok tetap tidak bisa, artinya apa? Diem. Merubah posisi itu dari berdiri ke duduk, duduk ke berbaring, ya, atau dari dalam rumah keluar rumah ke masjid misalkan. Artinya dia diem, tidak melakukan banyak hal, membatasi. Ya. Itu bisa menjadikan dia itu bisa menahan amarahnya. Dari sisi perkataan, kalau dia ngisi perbuatan, berwudu, kemudian merubah posisi gitu ya. Di sisi perkataan, orang ketika dia berusaha menahan amarahnya, dia bisa lakukan seperti dia berta'awud. Ya, dia berta'awud, mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berapa kali diucapkan? Kalau dia masih emosi, ucapkan terus. Karena amarah datangnya dari syaitan, maka dia bacain tak. Ya. Kemudian ketika marah, yang kedua, selain dia mengucapkan ta'awud, dia diam atau jangan bicara. Nabi mengatakan, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika ada di antara kalian itu yang marah, dia hendaklah dia diam. Hendaklah dia diam. Karena apa? Supaya bisa mengontrol ucapannya. Tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, yang berupa laknat dan seterusnya. Karena Nabi SAW sering berdoa, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku mohon kepadamu perkataan yang benar dalam keadaan ridha atau dalam keadaan marah. Maka hendaknya seorang itu berusaha diam. Ketika sudah mulai terkontrol amarahnya, baru dia berbicara. Ya, dia akan bisa berpikir normal. Kalau dalam masa puncak amarahnya, hati-hati, ada kalimat-kalimat yang nggak bisa terkontrol, maka menyebabkan malapetaka. Ini dari sisi perkataan, perbuatan. Yang berikutnya, cara menghindari amarah, itu menahan amarah ketika amarah itu meluap dengan pikiran. Apa itu? Mengingat pahala di sisi Allah Ta'ala. Apa pahalanya? Masuk surga, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, dijauhkan dari murka Allah Ta'ala.
Maka yang seperti ini akan bisa menenangkan kita untuk bisa mengendalikan, meredakan daripada amarah. Ingat pahala-pahala yang tadi kita sebutkan, bagaimana amarah itu atau meredam amarah bisa mendatangkan banyak kebaikan dunia dan akhiratnya. Terutama 3 predikat tadi, menjadi seorang muttaqin, ya, menjadi penghuni surga, dan menjadi cirinya orang yang berbuat ihsan. Ya, sebagian salaf mereka mengatakan awal marah itu adalah kegilaan, sementara akhir amarah itu adalah penyesalan. Ya, amarah itu kalau dilakukan muncul di awal, kemudian dia lampiaskan, itu gila semuanya, tidak bisa dinalar, baik tindakannya, ucapannya. Begitu berakhir amarahnya mereda, hasil yang ia perbuat akan menjadi penyesalan, akan menjadi apa? Penyesalan. Maka inilah hal yang bisa kita pelajari di kesempatan yang mulia ini terkait dengan akhlak yang mulia, yaitu meredam amarah, yang menjadi ciri daripada penghuni surga, orang-orang yang bertakwa. Demikian pula orang-orang yang berbuat ihsan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa berhias dengan akhlak yang mulia ini. Kalau seandainya kita tidak bisa ibadah dengan optimal, kita bisa menempuh dengan jalur ini untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Karena surganya Allah Ta'ala tidak sama dengan ibadah yang kita kenal seperti sholat yang lainnya, tapi bisa juga dengan akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.